semuanya, perkenalkan saya Siti Nurhaliza dari SMA 53 Jakarta. Kali ini akan membahas tentang bentuk perubahan sosial dan proses terjadinya lumpur lapindo. Kalian semua pasti pada penasaran kan? Yuk simak video berikut. Faktor penyebab terjadinya lumpur lapindo. 1. Disebabkan adanya bencana alam gempa bumi. 2. Tidak ada pengolahan yang terencana. 3. Kurangnya sumber daya manusia yang sempurna. 4. Tidak ada teknologi yang terbaik untuk mengolah sumber migas atau minyak dan gas dari dalam perut bumi. 5. Kurang telitinya dalam pengeboran sumur dan terlalu menyepelekan. 6. Semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. 7. Semburan lumpur terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Lumpur lapindo termasuk perubahan sosial yang berdasarkan waktunya, yang perubahan sosial tidak direncanakan karena terjadi tanpa dikehendaki. Biasanya memicu masalah-masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba atau bencana alam. Dampak positif dari lumpur lapindo. A. Mineral lumpur lapindo tersebut dapat digunakan untuk pembuatan bodi keramik dengan pembakaran antara suhu 800 sampai 900 Celcius dan untuk pembuatan keramik hias dengan pembakaran suhu 1400 serta pembuatan batu bata, batako, dan genteng. B. Mineral lumpur lapindo dapat dikembangkan untuk dijadikan sumber daya energi non-konvensional, yaitu dalam pembuatan baterai seperti baterai yang diciptakan oleh Aji Christian Bani Adam, Oki Prisnawan, Yoga Pratama, dan Umaruddin. Baterai ini telah menjadi juara kedua dari kompetisi Technopreneurship Pemuda 2012. Baterai tersebut memanfaatkan pasta yang telah mereka hasilkan dari lumpur lapindo. Baterai ini akan bertahan hidup selama pasta itu kering dan kemudian baterai akan mati. Baterai ini dapat menyala selama 5 jam non-stop. Dampak negatif dari lumpur lapindo. A. Banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan mata pencahariannya, dan akan ada banyak anak yang kehilangan tempat mereka untuk menuntut ilmu. Area yang tergenangi ini tidak hanya terdapat rumah penduduk dan sarana pendidikan saja, namun ada pabrik, kantor, dan pemerintahan yang juga ikut tergenang. B. Bencana lumpur lapindo juga telah mencemari lingkungan sekitar dari wilayah yang digenangi, seperti areal persawahan dan ladang milik warga. Banyak ternak milik warga yang ikut mati dalam bencana ini. C. Terjadinya bencana lumpur lapindo ini juga telah mengganggu aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan. Dengan ditutupnya jalan tol Surabaya-Gempol, secara otomatis mengakibatkan banyak kemacetan yang terjadi, terutama di jalan alternatif menuju Surabaya. D. Bencana lumpur lapindo ini juga telah membuat tanah di wilayah yang tergenangi menjadi ambles dan rusak. Beberapa pipa air milik PDAM, sebuah sutet milik PLN juga ikut terendam dalam bencana ini. Hal ini mengakibatkan warga di sekitar Jalan Raya Porong kesulitan dalam mendapatkan air bersih, listrik, dan jaringan telepon. Solusi atau cara mengatasi terjadinya lumpur lapindo. Pemerintah membentuk tim penanggulangan lumpur. Pendekatan pertama yang dilakukan adalah menangani korban lumpur yang ditangani oleh pihak lapindo. Lapindo harus membayar semua kerugian yang diakibatkan oleh semburan lumpur, sedangkan pemerintah sendiri menangani infrastruktur yang rusak. Seperti itu juga dengan lumpur lapindo, beberapa ahli menyatakan sanggup untuk menghentikan semburan lumpur dan memang biayanya tidak sedikit, bahkan sangat besar. Tapi selaku pemerintah sudah berkomitmen akan menghentikan semburan lumpur dengan cara apapun, dengan teknologi apapun, dan dengan biaya berapapun. Pesan dari saya, setelah mengetahui bagaimana terjadinya lumpur lapindo ini, pemerintah selanjutnya harus bisa lebih siap siaga terhadap bencana ini agar jika terjadi lagi tidak akan separah sebelumnya, dan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulanginya karena bencana ini benar-benar cukup memakan kerugian yang lumayan besar.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kalian semua yang telah menonton. Terima kasih telah menonton. See you.